bangunan, latihan pertukangan. Di sini skill tukang dimainkan dengan skala peralatan dan juga perhitungan. Dewan Pertukangan Nasional ini merupakan asosiasi profesi ya. Jadi bukan LSM, bukan NGO, bukan ormas ataupun hal jenis-jenis yang nakut-nakutin Bapak Ibu, bukan. Jadi kita ini adalah asosiasi profesi, embrionya dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja. Nah, oleh karenanya para Bapak dan Ibu sekalian, bahwa sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, di dalam poin utamanya adalah kewajiban untuk pelaksana konstruksi harus ya. Jadi di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 beserta turunannya itu istilahnya di Permen baru yang PUPR Bu, yang terbaru Nomor 1 Tahun 2023 TKK istilahnya. Itu wajib bersertifikat. Nah, oleh karenanya kenapa kepengurusan Dewan Pertukangan Nasional ini sampai ke tingkat desa Bu? Karena ini bagian dari monitoring. Di desa juga ada kegiatan yang dibiayai oleh APBN, APBD, provinsi maupun kabupaten. Nah, oleh karenanya nantinya teman-teman kecamatan ini dan desa, jikalau ada kegiatan-kegiatan konstruksi dan itu bukan hanya yang dibiayai oleh pemerintah, kegiatan-kegiatan jasa konstruksi yang juga swasta. Jadi di undang-undang itu jelas, bahkan dipertegas di peraturan menteri yang terbaru ya, yang Nomor 1 Tahun 2023 ini jelas itu sudah ditegaskan harus menggunakan TKK yang bersertifikat. Nah, oleh karenanya ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah untuk mensertifikasi para tukang-tukang. Kenapa pemerintah itu mendatangkan tenaga asing ke Indonesia? Ribuan tenaga asing masuk ke Indonesia, padahal skill-skill tukang di Indonesia itu, para pekerja di Indonesia itu tidak kalah dengan yang dari luar. Tetapi kenapa begitu bebas mereka masuk? Nah, ini catatan kita. Dengan bangganya orang luar negeri, tukang luar negeri masuk ke Indonesia karena mereka statusnya adalah tukang bersertifikat atau tenaga bersertifikat. Sedangkan kita pada saat mau menggarap kegiatan-kegiatan proyek-proyek nasional maupun proyek besar, standarisasinya adalah penggunaan tenaga konstruksi yang bersertifikat. Akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak bisa masuk, tidak bisa melaksanakan kegiatan itu, ujung-ujungnya orang luar. Padahal kata tadi, oh masang bata aja lu pinteran orang Indonesia. Pengutamaan tenaga kerja lokal. Nah, yang dimaksud sini adalah ketika memang ini sudah memenuhi standarisasi. Jadi di PP Nomor 22 Tahun 2020 disebutkan bahwa pengutamaan tenaga kerja lokal. Nah, jangan salahkan ketika Lamongan ngundang dari Surabaya, ngundang dari mana, karena di sini standarisasinya nggak memenuhi, gitu loh. Nah, ini yang perlu kita persiapkan. Artinya ketika teman-teman lokal, tukang lokal dipersiapkan, maka dengan sendirinya tidak ada alasan tidak menggunakan tenaga lokal. Nah, jadi kualifikasi yang dikategorikan terampil tadi itu sertifikasi kompetensi kerja. Jadi kalau sekarang itu tidak ada istilah SKT ya Bu ya, SKK sekarang, SKK. Nah, cuma tinggal dibedain level tentang ahli, madya dan yang paling bawah. Untuk tenaga terampil ya Bu ya, paling bawah tenaga terampil, madya, ahli, seperti itu. Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK Cipta Kerja DPN ini sudah mempunyai izin FIN. Insya Allah kalau Pak Disnaker sudah paham apa itu FIN. Jadi FIN itu salah satu bagian yang memang yang berhak dan untuk mengeluarkan sertifikasi terhadap tenaga kerja.
Ini nanti koordinasinya ke Dinas Tenaga Kerja. Nah, untuk kegiatan sertifikasi kembali lagi ke PUPR, bahwa di undang-undang tadi itu bagaimana misalnya nanti ada pelaksanaan konstruksi di bawah, ada temuan nih teman-teman, ada temuan, Pak ini ada salah satu kegiatan konstruksi tidak menggunakan tukang bersertifikat. Prosedurnya adalah silakan laporan ke ketua kabupaten bahwa proyek namanya ini, lokasinya di sini, pelaksananya ini. Langkah yang pertama adalah persuasif. Bapak kalau nuwun lah ke lokasi, ngapunten, assalamualaikum Pak, kami hanya mau menyampaikan kewajiban di undang-undang bahwa apakah Bapak sudah menggunakan tukang bersertifikat. Ada dua jawaban biasanya. Yang pertama, oh ya Pak, memang kami belum bersertifikat. Terus bagaimana ini kami untuk mensertifikasi tukang-tukang kami? Nah itu jadi catatan Bapak gitu loh. Nantinya akan kita koordinir semua jasa kontraktor-kontraktor itu untuk mensertifikasi para tukangnya, TKK tadi. Yang kedua, jawaban yang biasa diterima itu adalah saya nggak peduli itu Pak, itu urusan, nggak ngurus itu saya. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, maka langkah prosedurnya adalah laporan ke ketua kabupaten. Nah, sesuai di Undang-Undang Nomor 2 juga beserta turunannya, pihak ketua kabupaten secara tertulis melaporkan ke Pak Bupati, ya, melalui dinas. Dan kebetulan di Permen itu Bu kan sekarang sudah untuk bisa membentuk semacam apa itu Bu, Pokja ya, semacam itu di peraturan menteri itu, nanti bisa laporan melalui ini atau ke bupati. Nah di undang-undang itu juga para bapak dan ibu sekalian, bupati, gubernur maupun menteri wajib menindaklanjuti maksimal 7 hari dari surat itu, maksimal 7 hari. Jadi di ketentuan itu jadi ada kewajiban. Jadi Pak Bupati juga ada kewajiban ketika ada surat dari pihak teman-teman asosiasi, ada laporan bahwa ada pelaksanaan konstruksi yang tidak menggunakan tukang bersertifikat, maka Bupati maksimal 7 hari ya menindaklanjuti itu. Nah, langkah beliau apa? Terus terang ini saya tegaskan ya, Dewan Pertukangan Nasional ini bukan eksekutor loh ya, bukan eksekutor. Jadi yang eksekutor itu tetap ranahnya adalah Pak Bupati beserta aparat yang berwenang, apakah itu dari pihak kepolisian, kejaksaan, intinya tetap ranahnya ke Pak Bupati. Nah dari Pak Bupati itu nanti pasti akan menindaklanjuti surat dari teman-teman. Pertama pasti melayangkan surat teguran. Bupati akan melayangkan surat teguran untuk menyampaikan bahwa penggunaan tukang bersertifikat. Setelah itu tidak diindahkan, maka juga di aturan berikutnya itu adalah Bupati bisa memberi sanksi. Sanksinya dalam bentuk administrasi, pencabutan izin kontraktornya, dan yang terakhir yang paling fatal adalah denda. Denda loh ya. Jadi pihak Bupati bisa memberlakukan denda terhadap kontraktor itu, termasuk KPA loh ya. Di situ jelas KPA. Kosa pengguna anggaran juga kena. Kita melakukan monitoring sebagaimana di undang-undang. Nah, temuan monitoring maka pihak kabupaten akan laporan resmi kepada Bupati beserta jajarannya. Bangunan latihan pertukangan, di sini skill program